Shalom, perkenalkan nama saya Lastri Foe dengan NIM 01 2019 0421. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah metode penulisan karya ilmiah dengan tema pengaruh kreativitas guru sekolah minggu terhadap kualitas pertumbuhan rohani di sekolah minggu Gemit Jemaat Perumnas Horeb Kecamatan Devonamo Kabupaten Kupang. Silakan disimak ya videonya. Teman-teman, yang seperti kita tahu saat ini bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi kian maju dan membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Itu adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Selain itu juga ada perubahan yang terjadi di gereja. Keberadaan gereja dalam melaksanakan tugas dan panggilannya untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani harus terancam. Gereja harus siap untuk tantangan yang ada dan harus meningkatkan mutu pelayanan dalam kehidupan jemaat. Gereja berada di tengah-tengah lingkungan yang sedang bersaing. Terjadi persaingan antara gereja dengan organisasi-organisasi lain untuk merebut waktu, perhatian, kesetiaan, dan menariknya banyak orang. Persaingan yang sesungguhnya adalah datangnya dari kesibukan dengan alat-alat teknologi lainnya seperti HP, TV, siaran radio, film, tempat-tempat liburan, klub-klub olahraga, dan lainnya. Gereja perlunya menyadari dan memungkiri bagaimana cara gereja dapat memenuhi kebutuhan anggota jemaat dalam hal ini. Dengan demikian, anak sekolah minggu adalah salah satunya. Sekolah minggu adalah sarana penginjilan bagi gereja. Guru-guru sekolah minggu mempunyai peran besar dalam proses belajar mengajar di sekolah minggu. Guru sekolah minggu adalah guru yang memahami dan memotivasi anak untuk berbicara kehidupan dan kebenaran Yesus, mengingatkan bahwa apa yang ada di hati seseorang diucapkan melalui mulutnya, dan ia menegaskan bahwa seorang dapat berpikir dengan baik sebelum berbicara agar tidak mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Itu terdapat dalam Matius 12 ayat 34-37. Kalimat ini menjelaskan bahwa sekolah minggu harus mengerjakan perkataan yang membangun kepada anak-anak sekolah minggu. Sekolah minggu juga memiliki peran dan tanggung jawab untuk mendidik dan menanamkan pengajaran secara khusus dalam hal-hal rohani sebagai bagian dari lingkungan tempat anak-anak bertumbuh dalam kasih terhadap dengan tantangannya yang kompleks seperti saat ini COVID-19. Guru-guru sekolah minggu mengeluh karena krisis tidak bisa bertemu dengan murid sekolah minggu yang mereka asuh. Acara sekolah minggu harus bersaing keras dengan dunia hiburan anak-anak masa kini, baik yang ditayangkan melalui HP, TV, atau sebagai media yang tersedia dengan para tokohnya yang memikat hati anak-anak. Dalam hal ini, guru sekolah minggu bertugas mengajar dengan cara yang kreatif dan memastikan bahwa setiap acara sekolah minggu dihadiri dengan baik. Sekolah minggu acara yang dinamis, kreatif, dan sesuai dengan dunia masa kini. Dengan demikian, menurut lainnya, kata sekolah minggu dapat dipahami membangun sebuah sekolah minggu yang maju dapat berkembang baik dalam kualitas maupun dalam segi kembang. Sebelum menjalankan tugasnya sebagai guru atau guru sekolah minggu harus terlebih dahulu mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan yang harus sesuai dengan pengajaran mengajar yang ditugaskan kepada guru sekolah minggu. Kemudian dalam mengajar atau menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak, guru sekolah minggu harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, termaksud hati dan jiwanya. Dan tentunya sebelum mengajar, guru sekolah minggu harus memikirkan metode dan strategi apa yang harus dipakai dalam mengajar. Dengan melakukan persiapan terlebih dahulu, guru sekolah minggu dapat dibekali dengan kesiapan yang matang dan menjalankan tugas pelayanannya. Namun, guru sekolah minggu seringkali dalam pelayanannya mendapatkan hambatan atau rintangan dalam menyampaikan firman Tuhan yang tidak diterima dengan baik oleh anak-anak sekolah minggu. Dalam menyampaikan firman Tuhan, perhatian anak-anak kurangnya perhatian anak-anak menjadi penghambat dalam menyampaikan firman Tuhan. Nah, inilah kreativitas yang harus
guru sekolah minggu lakukan untuk membantu anak-anak agar lebih fokus dan lebih mudah paham tentang firman Tuhan. Berikut adalah beberapa kreativitas yang bisa dipakai dalam sekolah minggu Gemit Hore Perumnas untuk meningkatkan kualitas sekolah minggu. Yang pertama adalah menyambut anak. Menyambut anak merupakan kegiatan paling awal dalam suatu ibadah anak atau pelayanan anak. Menyambut anak berarti menerima kedatangan kehadiran anak sebelum ibadah dimulai. Kegiatan ini penting dilakukan karena dengan menyambut anak, maka selain mereka akan merasa diterima kehadirannya, kegiatan ini dapat membangun jembatan komunikasi baik antara guru sekolah minggu atau anak-anak maupun kanak-kanak itu sendiri. Ini sangat penting. Mengapa? Karena dengan menyambut anak, awal anak-anak pikir atau pola anak akan terbuka karena merasa gembira dan harus menyapa anak-anak agar tidak akan bosan. Yang dengan menyambut anak-anak dapat meliputi beberapa hal seperti sapaan dalam saat anak-anak datang, mengantarkan anak-anak ke ruang ibadah dan mempersilakan mereka duduk. Kreasi menyambut anak-anak seperti yang pertama beri tepuk tangan atau yel-yel, kreasi bersalam, tangkap jari, apa kabar, gerakan motorik, sound, kereta, tempat duduk, kreasi kalung surat. Nah, itu adalah kreativitas pertama yang harus dilakukan oleh guru sekolah minggu, yaitu menyambut anak. Yang kedua adalah memuji Tuhan. Memuji Tuhan adalah salah satu unsur penting dalam ibadah bagi anak. Memuji Tuhan atau menyanyi merupakan sarana komunikasi yang diekspresikan lewat lagu. Tujuannya adalah menolong anak-anak merasakan kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka memuji Tuhan dengan menyanyi dapat menyentuh dan mengubah hati anak-anak. Agar tujuannya tercapai, maka menyanyi dapat dikreasikan sedemikian rupa, baik melalui gerakan atau alat peraga, sehingga lagu yang dinyanyikan menjadi bersemangat. Selain itu, kreasi dengan lagu dapat memudahkan anak-anak untuk memahami dan bermakna dari lagu tersebut. Kreasi memuji Tuhan, kreasi kerut surgawi, kreasi hati yang gembira, kreasi bahasa baru, kreasi tebak lagu, kreasi domba yang hilang, kreasi berburu nama, kreasi pujian dengan alat peraga, kreasi kelompok warna. Yang ketiga adalah mempelajari firman Tuhan. Mempelajari firman Tuhan merupakan salah satu unsur paling penting dalam ibadah pelayanan anak-anak atau sekolah minggu. Pada bagian ini, anak-anak diajak untuk membaca dan mendengarkan firman-Nya. Mereka juga akan diajak menggali dan merenungkannya, agar firman Tuhan dapat meresap dan dalam hati sanubari mereka, sehingga mereka dapat mendaladani nilai Kristen dari firman Tuhan tersebut. Media yang dapat digunakan untuk bercerita juga banyak raganya loh. Nah, guru sekolah minggu atau pelayanan anak dapat berkreasi dan bereksplorasi agar cerita disampaikan tersebut dapat menarik perhatian anak-anak, menumbuhkan rasa ingin tahu mereka, dan tidak terkesan menonton apa yang disampaikan atau firman-Nya yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kepada anak-anak. Dapat lebih mudah juga ditangkap dengan dipahami oleh anak-anak. Contoh yang dapat digunakan untuk menyampaikan cerita kepada anak-anak adalah yang pertama, panggung boneka, yang kedua bisa juga menggunakan alat peraga, yang ketiga permainan, dan yang keempat adalah kreasi bercerita lainnya. Cerita merupakan media yang sangat baik dan efisien dalam proses pembelajaran iman Kristen di sekolah minggu. Cerita yang dikisahkan dengan baik dapat menolong anak-anak dalam tindakan dan memperluas pengetahuan anak. Kreasi mempelajari firman Tuhan, kreasi memilih kata, kreasi cerita, kreasi tokoh, cerita, kreasi jari tangan. Yang berikut adalah kreasi membuat aktivitas. Membuat kreativitas merupakan bagian akhir dari metode.
Bagian ini menjadi sarana penunjang yang dapat menolong anak-anak lebih memahami, yaitu mempelajari firman Tuhan. Aktivitas ini bukan saja membuat anak-anak makin kreatif dan bertumbuh dalam segi motorik, kognitif, dan efektif, mereka juga akan bertumbuh dalam segi spiritualnya. Kreasi antara lain kreasi kertas, kreasi doa, kreasi kotak ayat, dan kreasi mewarnai. Nah, manfaatnya apa teman-teman? Adalah yang pertama, ibadah anak atau kegiatan sekolah minggu menjadi menyenangkan, dinamis, dan tidak membosankan sehingga anak-anak tertarik dengan cerita tersebut. Yang kedua adalah menolong anak-anak untuk menangkap, mencerna, dan memahami bahan yang diajarkan oleh guru sekolah minggu. Yang ketiga adalah memotivasi anak-anak untuk mewujudkan karakter dan nilai Kristiani dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi kesimpulannya adalah guru sekolah minggu, bahwa kreativitas guru sekolah minggu seperti dengan kreasi dalam menyambut anak-anak, kreasi dalam memuji Tuhan, kreativitas dalam memberikan firman Tuhan dan mempelajari firman Tuhan, dan kreasi membuat aktivitas dapat meningkatkan kualitas sekolah minggu dan anak-anak mudah untuk memahami dan memaknai firman Tuhan. Bukan hanya fokus kepada firman Tuhan saja, tetapi bisa memahami bahwa pujian-pujian pun penting. Kreativitas ini sangat penting dan sangat menyenangkan dan tidak sangat membosankan sehingga anak-anak rajin untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi guru sekolah minggu sangat berpengaruh penting dalam sekolah minggu untuk meningkatkan kualitasnya. Baik, hanya ini saja. Sekian dan terima kasih. Salam.